mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi mengampuni itu lebih kepada memberi ruang lebih sedikit pada yang namanya benci. Ketika pengampunan itu ada, biasanya hati terasa lebih damai, lebih sukacita, karena menerima saja ketika orang menyakiti atau berbuat tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita memaklumi. Saya selalu memaknai seperti ini, bahwa yang namanya tahu itu tidak sama dengan yang namanya kenal. Yang namanya kenal tidak sama dengan yang namanya mengerti. Yang namanya mengerti tidak sama dengan yang namanya menerima. Yang namanya menerima itu tidak sama dengan yang namanya mengampuni. Yang namanya mengampuni tidak sama dengan memahami. Jadi tahapan-tahapan itu tuh bagi setiap orang sebenarnya berat kalau kita maknai dan kita jalani dari cara kita berpikir sebagai manusia. Maka dalam setiap tahapan itu untuk sampai kepada pengampunan, kita harus lebih dulu bukan hanya tahu tentang diri kita, tapi bisa sampai memahami diri kita. Ketika kita sudah bisa memahami diri kita, pasti kita tahu bahwa kita juga punya banyak kelemahan. Maka ketika kita sudah memahami bahwa diri kita ini punya banyak kelemahan, kita akan lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Jadi, ya pengampunan itu adalah cobalah untuk menyisakan sesedikit mungkin ruang untuk kebencian. Nama saya Barbarina Kitri Sugiyarti. Saya lahir di Ambon tanggal 19 Agustus tahun 1977. Saya merasakan lahir di keluarga yang orang tua kurang bisa mengekspresikan cinta. Yang paling teringat itu dari semuanya itu adalah ketika saya duduk di kelas 6 SD. Itu yang pertama ini yang masih melekat. Kelas 6 SD itu bapak banyak tinggal di Jogja. Itu saya merasa bebas. Untuk pertama kali merasa bebas dalam hidup karena bapak tidak ngawasi. Dan banyak yang saya lakukan di pantai depan rumah saya bersama teman-teman masa sekolah. Itu yang membuat saya teringat. Tapi kemudian nggak lama, karena setelah kelas 6 itu lulus, ayah minta untuk saya sekolah juga di Jogja. Dan itu bagi saya, waduh, kayaknya bakalan terkungkung lagi, begitu. Itu yang senang. Kalau yang sedih, tentu ketika saya kelas 2 SMA, ketika bapak meninggal. Itu peristiwa yang menyedihkan bagi saya, karena seperti kehilangan pegangan, kehilangan tonggak dalam keluarga. Disitulah pertama kali saya merasa sangat kecil, sangat tidak berarti, sangat tidak memiliki kehidupan atau status dalam dunia ini. Tapi kemudian ya berjalan dengan waktu, seiring dengan waktu, juga termasuk pengalaman menyenangkan ketika kelas 6 SD itu, di mana saya tahu bahwa diri saya ternyata lebih suka bersenang-senang daripada prihatin. Maka ketika saya menghadapi masa prihatin itu, saya berlatih diri saya yang suka bersenang-senang itu untuk kemudian menata diri sedemikian rupa dengan keadaan yang ada. Ya belajar prihatin itu tadi sejak bapak tidak ada. Dan puji Tuhan, itu semualah yang mengantar saya sampai kepada pribadi yang saat ini. Tentang kehidupan saat ini, kehidupan panggilan, kehidupan keseharian. Jadi saya memilih untuk mengucapkan Tri Prasetya dalam tarekat sekular Serikat Rosa Mistika. Itu adalah tarekat sekular dalam gereja Katolik yang didirikan oleh Pater H.C. van Dense Yesuit. Tarekat kami ini berbentuk sekular, maka yang bergaul di dalamnya itu adalah kami yang tetap bekerja, tetap menghidupi diri sendiri, dan setiap harinya memiliki karya di tempat masing-masing.
kami tidak memiliki biara atau komunitas, tetapi kami bertempat tinggal di rumah masing-masing dan berkarya mencari penghidupan masing-masing. Tapi kami harus mengakar di paroki di mana tempat kami tinggal, dan disitulah karya-karya kami dipersembahkan. Kalau dalam spiritualitas Ignatian itu selalu disebut bahwa bagaimana kita tidak memiliki kelekatan pada apapun, tetapi bukan berarti tidak mempunyai perasaan, tetapi mempunyai empati, bukan sekedar simpati. Maka dengan itu ketika kita sudah bisa mencapai titik di mana kita lepas, bebas, disitulah saya menemukan kekuatan dan saya berhenti bertanya. Saya berhenti bertanya tentang mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, mengapa harus demikian. Saya bisa merangkainya bahwa itu adalah skenario, sama seperti film. Makanya sampai sekarang saya suka dengan film, karena itu sama seperti hidup manusia itu sebenarnya kan filmnya sendiri-sendiri ya, ceritanya sendiri-sendiri. Maka dan itu sudah ada sutradaranya, sudah ada sutradara yang paling agung, yang memang dia menciptakan kita, dia tahu kemampuan kita untuk tujuan tertentu, dia bentuk kita, dan itu memang kebanyakan yang bisa memaknai hidup itu mereka yang lekat dengan penderitaan. Maka saya bersyukur atas semua yang mungkin bagi orang lain benar bertanya, kok bisa sih gini, kok bisa sih begitu. Tapi itu tadi, dijalani dengan memaknai segala sesuatu dan tentu dari point of view-nya Tuhan, bukan point of view-nya kita sebagai manusia, kedagingan, tapi dari cara pandang Allah tentang hidup. Dan bersyukur karena bisa memaknai kembali. Jadi kalau mau menangis tuh rasanya tuh seperti karena saya kok bisa melewati tahap ini ya gitu, bisa di depan ada halangan yang tinggi, yang ragu, apakah bisa saya melewati itu? Tapi ternyata bisa. Jadi kalau setiap kali diungkit, ditanya bagaimana sejarahnya sampai bisa terbentuk seperti ini, haru itu tuh karena bahagia, karena saya merasa terberkati. Karena Tuhan memberkati saya dengan penderitaan-penderitaan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi banyak orang, tapi disitulah saya terbentuk menjadi sosok pribadi yang kuat. Dan dari itu saya bisa merasakan kehadiran Allah yang terus-menerus dalam kehidupan saya. Jadi ya, kalau ditanya bagaimana sih kok bisa seperti itu, bagaimana bisa bertahan, kita nggak pernah tahu, saya sendiri juga nggak tahu, karena itu cara roh Allah bekerja. Ya, Allah itu bekerja secara supranatural, dan dengan spiritualitas yang kuat, kita bisa memahami cara dia bekerja. Bukan hanya tahu, tetapi memahami. Jadi masuk di dalamnya, selaras, menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Maka dari itu baru bisa menemukan damai dan sukacita yang sejati. Bersyukur bahwa kita menyadari diri sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, tetapi Allah pasti memakai kita untuk tujuannya. Dan tujuannya itu pasti mulia. Siapapun kita, dimanapun kita berada, hendaklah perjalanan hidup itu dapat kita maknai. Bahkan ketika itu kita tumbuh di dalam lumpur atau di dalam padang pasir, seperti kaktus, atau ada yang seperti bunga anggrek yang membutuhkan perawatan sendiri, perawatan yang lebih khusus, kita tetap bersyukur karena Tuhan menyediakan media untuk itu. Hanya dibutuhkan sebuah niat yang teguh untuk mencari di manakah saya bisa tumbuh untuk menjadi versi terbaik saya menurut pandangan Allah. Kalau boleh bicara kepada Kitri kecil, cuma mau bilang kalau kamu seharusnya lebih berbahagia dan bisa bersenang-senang atas hidupmu. Karena ternyata sejak kecil Allah telah merancang kamu untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Dan sampai saat ini bersyukurlah atas apa yang kamu alami ketika kecil. Dan tetaplah menjadi pribadi itu. Karena betul kamu berharga di mata Allah.